Kembali di Perempuan Bicara, kita sudah dengar di dua segmen awal adalah cerita dari Ibu Kuri di Sulawesi Utara, ibu dari mendiang Melody yang mungkin Anda sempat lihat kasusnya gagal ginjal misterius dalam 12 hari gitu ya. Dalam waktu 12 hari kemudian tidak tertolong. Nah, saya juga membuka telepon interaktif kepada masyarakat yang ingin bertanya kepada Dokter Nadia begitu ya, dan juga ke Dokter Wulan. Dokter Wulan adalah dokter anak begitu, dan tadi ada Ibu Kuri juga sudah menambahkan ceritanya, dan di sini juga ada Dokter Nadia, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, yang saat ini kebijakannya dikatakan bahwa tidak boleh dulu mengkonsumsi obat-obatan sirup yang mengandung, silahkan Dok, mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi dengan situasi tadi ya, seperti kita sampaikan, kita melihat peningkatan kasus dengan angka kematian di awal itu sampai dengan 70% ya, kalaupun sekarang sudah 55%. Tapi itu merupakan angka yang luar biasa. Kita bisa bayangkan, kita ini semua ibu-ibu mungkin ya, bagaimana kalau seorang ibu, mungkin juga termasuk tadi almarhum Melody ya, kita merasakan Bu Puri bahwa bagaimana kalau anak pertama kita yang kita besarkan itu kemudian dalam 2 minggu harus meninggalkan kita. Jadi dengan dasar itulah memang kami bersama IDAI mencoba mencari, tadi kami sampaikan, tidak ada misalnya pemeriksaan bakteri atau virus yang konsisten pada semua pasien. Akhirnya tadi kita mencoba mencari di negara lain ada nggak kasus-kasus serupa yang bisa jadi pembelajaran kita. Nah, salah satunya adalah toksikologi tadi ya, bahwa kita mencoba mencari apakah ada senyawa yang sifatnya toksik yang ada di tubuh anak-anak yang mendapatkan gangguan ginjal akut progresif ini. Dan ternyata dari pembelajaran Gambia itu dikatakan mereka menemukan 3 zat ya, ethylene glycol, diethylene glycol dan ethylbutor itu sebagai zat yang berhubungan terhadap munculnya gejala gangguan ginjal ini. Nah, oleh karena itu kita memfokuskan. Jadi kita lakukan pemeriksaan toksikologi pada darah, pada urin anak-anak ya. Tentunya kalau yang beberapa kasus kita tidak sempat periksa lagi ya, karena memang tadi seperti Melody ya. Tapi kemudian kita melihat setidaknya saat ini yang sudah keluar hasilnya 7 dari 11 itu pada pemeriksaan darah dan urin itu ditemukan ketiga jenis zat ini. Dan sebenarnya zat ini sudah dikatakan oleh Badan POM ini adalah zat yang toksik sifatnya, sehingga memang tidak boleh berada pada kadar ambang tertentu yang diizinkan. Karena memang namanya jadi sebenarnya bukan permasalahannya di obatnya ya, tapi permasalahannya ini adalah di pelarut dan stabilizer untuk obat dalam bentuk cairan dan sirup. Memang tidak digunakan, tapi kemudian dalam proses senyawa kimiawi itu sering ada yang kita sebut sebagai cemaran. Nah, cemaran ini pada ambang tertentu itu masih diizinkan, tapi begitu ambangnya sudah melebihi itu menjadi tentunya toksik untuk organ kita. Jadi sebelum saya balik ke zat-zat itu, sudah ada penelpon 3 zat tadi ya, ada penelpon dari Bandung. Saya mau sapa Ibu Dian. Selamat malam Ibu Dian dari Bandung. Iya, selamat malam. Silakan Ibu Dian, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan? Gini, kebetulan anak saya 3 hari yang lalu ini mengalami demam. Awalnya saya berikan paracetamol seperti biasa. Terus kan saya lihat di TV itu sudah ramai penarikan paracetamol. Lalu saya hentikan penggunaan paracetamol tersebut bersama obat batuk, dikarenakan memang disertai dengan batuk. Nah, dikarenakan demamnya ini belum turun juga, masih agak naik turun, saya bawalah ke dokter 2 hari yang lalu. Terus setelah itu diberikan resep oleh dokternya, ternyata memang sirup juga dan ada antibiotik berbentuk sirup yang puyar yang diracik gitu ya obatnya. Nah, saya sudah berikan 2 kali pagi dan sore, pagi dan malam untuk antibiotik, dan untuk obat demam batuknya itu sehari 3 kali. Nah, untuk selanjutnya ini kan saya agak bingung ya, Bu, haruskah dilanjutkan pemakaiannya atau harus ikut dihentikan dulu, atau ada antisipasi lain gitu untuk mencegahnya gitu. Baik. Terima kasih Ibu Dian. Itu kekhawatiran dari Ibu Dian mungkin bisa dijawab oleh Ibu Dokter Nadia dulu, silakan.
Dok? Iya, baik. Terima kasih Bu Dian. Jadi terkait hal ini ya, tentunya seperti himbauan daripada kami Kementerian Kesehatan untuk seluruh obat dalam bentuk cair ataupun sirup dihentikan terlebih dahulu. Nah, yang paling baik kalau memang masih demam, apalagi kan ini sudah 2 hari atau 3 hari yang lalu demamnya Ananda ini, maka sebaiknya kembali berkonsultasi kepada dokter. Itu anjuran kami. Tapi untuk sirup, Bu Dian mohon untuk dihentikan terlebih dahulu dan berkonsultasi langsung dengan dokternya. Karena tapi kan oke, baik, terima kasih dokter. Dengan demam yang masih berlanjut, Ibu Dian harus melakukan apa terhadap anaknya? Dokter Wulan, silakan. Iya, terima kasih Mbak Bagus. Jadi sebetulnya memang kalau anak demam ini menjadi suatu kepanikan buat orang tua ya. Jadi kalau bisa kita ingat-ingat lagi nih, sebetulnya gimana sih penanganan demam pada anak itu? Sebetulnya obat itu tidak sepenuhnya mutlak untuk menurunkan demam loh. Jadi obat antipiretik itu tidak mutlak untuk menurunkan demam, tapi dapat memberikan rasa nyaman pada anak. Jadi sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk menolong anak demam, antara lain yang utama adalah memberikan cairan yang cukup. Jadi harus sering minum anaknya ya, diusahakan dibujuk untuk sering minum sehingga cairannya cukup. Kemudian dipakaikan pakaian yang tipis dan nyaman sehingga jangan ditutup justru ya, jangan diselimutin atau dijaketin seperti itu sehingga panasnya bisa keluar. Kemudian mungkin kita buat lingkungan sekitarnya sejuk. Kemudian justru harus mandi nih. Jadi yang suka salah paham nih, kalau demam nggak boleh mandi ya gitu. Justru demam ini sebaiknya malah mandi. Karena mandi ini seperti kompres ya. Jadi salah satu metode untuk menurunkan demam adalah dengan mengompres atau memberikan konduksi dari mandinya air. Dengan air dingin atau airnya jangan terlalu jauh dari suhunya ya. Kalau suhunya demam tinggi sebaiknya kita pakai air hangat. Karena kalau perbedaan suhunya terlalu jauh nanti anaknya menggigil gitu. Jadi cairan, cukupi cairan, jangan lupa ingatkan juga buang air kecilnya begitu ya. Lalu kemudian pakaian tipis dan mandi. Justru harus kompres hangat bisa, kompres hangat, atau mandi bisa. Gitu. Jadi ingat itu dulu basicnya, jangan langsung ke obat. Jangan buru-buru minum obat, gitu. Oke. Kecuali memang kondisinya butuh banget untuk minum obat, baru kita pikirkan untuk minum obat ya. Dan alternatifnya saat ini karena memang himbauannya untuk tidak mengkonsumsi obat yang terbuat dari sirup, jadi kita bisa masih punya alternatif obat dari yang tablet yang dihancurkan atau digerus ya, juga bisa dengan dari suppositoria. Tapi jika memang anaknya tadi minumnya sulit ya, nggak bisa minum atau muntah terus, kemudian ada penurunan kesadaran atau dia justru rewel yang tidak biasa, mungkin ini merupakan pertanda bahwa anak ini mungkin apa sudah mengalami dehidrasi, juga perlu dipantau urinnya ini sudah berapa jam nggak pipis seperti itu ya. Jadi itu tanda-tanda mungkin Bunda perlu segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi tapi kalau yang alternatif sendiri begitu pakai herbal, pakai madu dan segala macam itu bisa Dok sebenarnya? Sebetulnya kalau pakai herbal, ini herbal kan luas ya. Mungkin kalau madu atau buah-buahan ya dikonsumsi itu bagus ya. Sebetulnya madu, tapi catatannya untuk anak di atas 1 tahun ya. Jadi itu bagus, mungkin harapannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena mungkin buah-buahan itu mengandung banyak vitamin C yang alami atau vitamin-vitamin yang alami sehingga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi yang nggak boleh itu justru membeli obat yang dijual bebas. Membeli obat yang dijual bebas itu tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter atau tenaga kesehatan yang kompeten gitu. Jadi obat warung begitu juga nggak boleh buat tiba-tiba begitu ya, harus tetap dengan konsultasi ya saat ini ya, dengan kondisi seperti ini Dok. Karena memang kan obat-obatan itu dibuat secara umum ya, general gejalanya, padahal setiap anak ini memiliki gejala yang berbeda-beda, berat badan yang berbeda-beda, sehingga seharusnya harus mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhannya. Baik, tadi dari Kementerian Kesehatan Dr. Nadia sudah mengatakan ini himbauan untuk tidak kemudian mengkonsumsi obat paracetamol jenis sirup terlebih dahulu, karena tadi ada indikasi ada beberapa obat yang mengandung 3 zat yang sebenarnya tidak boleh nih ya ada di dalam obat sirup itu karena berbahaya begitu ya. Nah, tapi bagaimana juga Dok, kita akan bertanya soal ini, ada 13 kasus ginjal akut di daerah istimewa Yogyakarta yang tidak ada info riwayat pernah minum obat sirup.
ini masih dikaji lagi. Tapi saat ini imbauannya di Yogyakarta juga sama, mengurangi aktivitas di tempat keramaian pada anak-anak yang balita dan protokol kesehatan, serta tidak langsung kemudian mengkonsumsi obat tadi ya, tanpa konsultasi yang jelas. Nah, tapi 13 kasus di Yogyakarta ini patut juga dok. Apakah ini antitesa juga terhadap tadi bagaimana saat ini deteksi awalnya ada toksin tadi ya dok ya, di dalam obat sirup itu ya, tapi ternyata di DIY atau Yogyakarta 13 kasus tidak ada info riwayat pernah minum obat sirup. Sesaat lagi ya dok ya, di Perempuan Bicara.